Innal hamdalillah alladzi amarna bis-sabri ala kulli musibah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara sidang Jumat yang mulia, mengawali khutbah ini kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat salam kita kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Jemaah Jumat yang mulia, judul khutbah kita pada kesempatan ini ialah sabar meraih kasih sayang Allah. Hadirnya kita ke atas dunia bukan menjadi sang penentu, tetapi berada dalam ketentuan Allah sang pencipta kita. Kalau kita hadir ke dunia menjadi sang penentu, jangankan meninggal, sakit pun tidak ada yang mau. Kita ingin senang, kaya raya, jadi raja tidak mati-mati. Inilah maunya kita. Tapi karena ketentuan itu ada di tangan Allah, wallahu yaf'alu ma yurid. Allah itu berbuat sesuai dengan keinginan Dia. Tapi bukan berarti Allah berbuat sesuai dengan keinginannya, Dia berbuat semena-mena. Tidak. Dia punya aturan. Karena Allah itu alimun hakim. Dia punya ilmu yang jauh lebih hebat dari kita. Maha mengetahui Dia. Dan Dia maha bijaksana. Makanya kehendak yang Dia buat itu adalah yang terbaik buat hamba-hambanya yang beriman. Hal ini diungkapkan Allah lewat ayatnya. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Ada kalanya kamu tidak suka dengan ketentuan yang kubuat, tapi ingat, itulah yang terbaik untuk kamu, kata Allah. Kalau ayat ini kita respon dengan dasar nafsu, nafsu kita pasti marah. Mungkinkah ayah kita meninggal itu yang terbaik? Nafsu menjawab tidak. Tapi kalau kita berbicara dengan dasar iman, orang yang beriman tidak pernah ragu dengan ayat Allah. Karena di jiwanya telah ditempa oleh Allah dengan awal surah Al-Baqarah. La raiba fih. Dia tidak akan ragu dengan apa yang Allah katakan. Makanya orang beriman, apapun kata Allah dia tidak akan ragu. Dia hakul yakin tentang ayat itu. Makanya bagi kita bila dirundung sebuah duka, yakinlah dengan ayat Allah. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Ada kalanya kamu tidak suka dengan ketentuan yang kubuat, tapi ingat, itulah yang terbaik untuk kamu. Jauh sebelum turun ayat ini, Nabi Ayub alaihissalam telah mengamalkannya. Di mana kita ketahui sejarah dinukilkan Allah dalam Al-Quran. Seorang rasul yang bernama Ayub, dikala Allah menimpakan kepada beliau musibah yang beruntun. Sekali beliau dirundung duka, hari ini meninggal keluarganya, besok meninggal, lusa meninggal, sehingga habis semua keluarga Nabi Ayub. Yang tersisa hanya seorang istri. Ayub berkata, inilah yang terbaik dari Tuhanku. Bisa kita bayangkan, beruntun kemalangan itu. Dia berkata, itu yang terbaik dari Allah. Setelah tidak ada lagi keluarga, hanya seorang istri lagi yang tersisa. Di saat itulah Nabi Ayub jatuh bangkrut, sehingga tidak meninggalkan bekas lagi hartanya. Perdagangannya jangankan untung, modal pun sudah habis. Bisa kita bayangkan, tak punya keluarga, jatuh miskin. Tapi Ayub tetap berkata, inilah yang terbaik dari Tuhanku. Setelah habis harta, keluarga hanya beliau dengan seorang istri. Dikala itu Allah uji lagi dengan musibah. Beliau sakit. Kian hari sakit bertambah, kian hari bertambah. Sampai badan Nabi Ayub digorogoti ulat-ulat belatung. Dan pada akhirnya Nabi Ayub disingkirkan dari masyarakat. Karena dia khawatirkan penyakit Nabi Ayub ini akan mewabah ke masyarakat lain. Ternyata di dalam tersingkirnya beliau dari masyarakat,
dalam kondisi sakit berat, beliau tetap berkata, ini yang terbaik dari Tuhanku. Kalaulah kita yang sudah dibekali dengan ayat ini, telah diturunkan ayat melalui Rasulnya kepada kita, sudah kita baca sendiri juga, apakah kita ragu dengan ayat Allah tersebut lagi? Tentunya orang beriman tidak akan ragu. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Ada kalanya kamu memang tidak suka dengan ketentuanku itu, tapi ingat, itulah yang terbaik untuk kamu, kata Allah. Lalu di mana yang terbaiknya? Kita lihat secara fakta. Yang pertama, dengan adanya musibah itulah kita tahu siapa kita yang sebenarnya. Apakah kita selama ini mengklaim sebagai orang yang sabar, betul orang sabar? Dengan adanya musibah baru kita tahu sabar atau tidaknya kita. Kalau kita jadi orang yang sabar, bisa kita bayangkan janji Allah luar biasa. Wabashiris sabirin. Beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar itu, kata Allah. Siapa orang yang sabarnya? Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dikala mereka ditimpakan satu musibah, mereka serahkan urusan ini kepada Allah dengan kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu apa berita gembira buat orang yang sabar, yang menyerahkan urusan penderitanya itu kepada Allah dengan kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Dijelaskan oleh Allah, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Bagi orang yang sabar tadi, Allah berselawat kepada mereka, Allah curahkan rahmat, dan Allah berikan hidayah. Subhanallah, luar biasa. Bisa kita bayangkan seorang hamba yang tidak siapa-siapa disolawati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya kita hanya tahu Nabi yang disolawati, karena sering kita dengar ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Ternyata bukan hanya para nabi yang disolawati oleh Allah. Hamba-hamba yang beriman, di mana dalam jiwa mereka sabar dalam menghadapi musibah, Allah bersolawat kepada mereka. Makanya ahlul musibah hari ini, siapa di antara ahlul musibah yang sabar, Allah sedang bersolawat kepada mereka. Subhanallah, luar biasa penghargaan Allah ini. Tidak hanya sekedar Allah bersolawat, dan Allah curahkan lagi rahmat, dan Allah berikan hidayah. Apakah sebatas ini berita gembiranya? Tidak. Allah sebutkan lagi dalam ayat lain, wasbir wa innallaha yuhibbus sabirin. Bersabarlah hambaku. Allah jatuh cinta kepada orang-orang penyabar. Bisa kita bayangkan 25 rasul diutus ke dunia ini, hanya satu yang dapat gelar Habibullah, itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbukti umat Muhammad yang sabar, Allah angkat derajatnya menjadi Habibullah. Betapa mulianya orang-orang penyabar tersebut. Oleh karena itulah, sebesar apapun musibah yang ditimpakan kepada kita, itu bukan berarti Allah benci kepada kita. Musibah bukan hukuman, musibah bukanlah laknat, tapi musibah jalan Allah mengangkat derajat kita, jalan Allah meningkatkan prestasi kita, jalan Allah memberikan kemuliaan pada kita. Untuk itulah tidak perlu kita kesal dengan ketentuan Allah. Allah itu bukan bodoh, Allah itu alimun hakim. Yakinlah bahwa apapun yang dikehendaki Allah tidak ada yang salah. Semua adalah yang terbaik untuk kita. Mudah-mudahan dengan kesabaran itu kita bisa meraih nilai-nilai kebaikan tadi. Allah berselawat kepada kita, Allah berikan rahmat, Allah berikan kita hidayah, dan Allah jatuh cinta kepada kita. Inilah khutbah kita. Semoga kita mengambil iktibar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwas samiul alim.